Untuk mencari teman, jangan percaya guys. Kalau misalkan ada yang bilang, aku download ini, kamu download ini tuh sebenarnya apa sih, mau apa? Nggak mau cari teman aja. Mbak Akira pengen Masa belajar parasit sih? Mbak Akira pengen belajar dari expert Iya. supaya tidak di ghosting lagi. Ya misalkan Udah lama dia Bu. pertanyaannya dari si Bumble kan adalah berarti kalau kamu bisa nonton satu film aja seumur hidupmu, apa film yang kamu tonton gitu. Misalkan dia jawabannya itu adalah Beranak Dalam Kubur misalkan kan nggak tahu ya. Di sana Beranak Dalam Kan Kubur. nggak tahu sih apa sih kesukaan orang-orang kan, kita juga ya. jangan dijudge. Iya, gitu. nggak ngejudge, kita nggak ngejudge, rasan-rasan aja. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya bilang aja. Kembali lagi di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network. Cakap sana, Cakap sini. bersama saya Cindy. Ini siapa? Gue Sembarang sih. ya, sembarang. Ya, saya Akira. Ya, dan tentu saja yang sudah nggak asing, saya Andra. Kita kayaknya nggak asing ya, kan kita asing kan kita kan. Iya, kita nggak asing, cuman kayaknya buat Diasingkan lebih tepatnya ya, nggak asing tapi diasingkan. Iya benar. Iya juga ya. Ini pasti para penonton Semuanya salah lagi lirik. ini para tribuners pasti udah kangen kali ya soalnya. Iya dong, pasti dong. Ayo Artis. Star syndrome. Star syndrome. Ya, setelah sekian lama kita tidak menyapa, kami tidak menyapa benar. tribuners. Saat ini kami mendapatkan kesempatan untuk menyapa tribuners Iya, benar. semua yang Setelah sudah diasingkan. Iya, setelah diasingkan kayak Bung Karno, Bu, kita diasingkan. Buat semuanya yang dari Sabang sampai Merauke, selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Jadi teman-teman, di Nah. sini kita tuh kan semakin berumur ya, tidak bisa dipungkiri. Iya betul. Iya betul. Maksudnya berumur 20 kan? Ya masih belasan lah, Iya, mau ke 20. betul. Iya, benar-benar. Nah, semakin berumur itu tuh memang kalian ngerasa nggak sih kalau kita tuh semakin susah buat cari teman baru, Benar. cari kenalan Ya, baru benar, gitu. benar. Karena memang circle-nya itu memang semakin sempit Semakin gak sih? banget Betul. banget. Apalagi ini gak sih? Apalagi yang dia tuh fasenya udah kayak 20-an yang 25 ke atas berarti yang udah pada Sebenarnya kerja emang gitu. Kita tadi sini ngomongnya kita masih Oh, belasan. iya. Maksudnya Jangan Mengangkat konsisten dong. identitas kita. Konsisten. maksudnya berarti gini ya, kakak-kakak kita gitu Waduh. kan, yang usianya tuh udah 25 ke Iya, atas benar. gitu. Yang apalagi yang kerja gitu loh. Ya gak sih? Kalau kayak kuliah tuh masih ada. Masih ada lah kalau ya. temen. Bener, karena kan kita juga kalau misalnya kerja tuh ya udah aja gitu, kerja pulang, nongkrongnya pun circle-nya juga Iya. itu aja gitu. bener. Kalau nggak teman kerja, teman kuliah, that's all, Nah, nggak ada lagi gitu. Nah kalau misalkan di zaman dulu itu tuh memang menurutku kan juga lebih mudah ya, karena memang kalau di kita pribadi ya, itu kan memang karena kita masih sekolah atau masih banyak pertemanan yang bisa dikenalkan oleh teman, dibawa Iya, ke bener. tongkrongan lain lah istilahnya kayak gitu kan. Jadi lebih dekat juga, dan juga ada aplikasi-aplikasi ataupun apa ya yang buat kayak chatting chatting. loh. Terus dulu tuh kalau misal kita mau chatting misal sama strangers nih, itu tuh kita nggak merasa khawatir atau apa. Betul. Paham nggak sih? Iya. Kita dulu pernah punya perasaan seperti itu. Jadi Betul. ketika kita ngechat orang yang nggak dikenal sekalipun, yang bukan dari teman kita atau dari circle kita, itu kayak ya udah kita ngechat aja, nggak dibalas Tapi ya karena bodo itu amat. chat nggak sih? Maksudnya itu based on chat, legit chat tok kan. Jadi misalkan kalau dulu tuh kalian pernah dong main MIRC. Iya, tentu saja main ya. Tentu aja main. Coba dulu username-nya apa sih MIRC ya, coba. Ini Mohon maaf ya ibu-ibu semua, Akira masuk ke dunia persosmedan itu bukan di zaman MIRC. Cukup terlambat ya. Cukup terlambat. Itu sekitar Friendster mau tutup. Masuk ke dunia sosmed itu Friendster hampir mau tutup di akhir-akhir zaman Friendster, terus beralih ke Facebook. Jadi Itu apa karena waktu itu di Manuan belum masuk? ya dia nyebut daerah lagi.
makin terspil ya ini identitasnya Makin ya. terspil identitasnya. Umurnya juga loh. Tolong jangan dicari. Iya loh. Kita ngomongin Friendster, orang belasan Iya. gak ada yang kenal Friendster. Ya udah gini lah. Ya udah lah ya. Gini lah, kita ngomong pun siapa sih yang percaya? Sudah terlihat gitu loh. Mohon maaf nih ya. Jadi kalau misalkan di MIRC kemudian ada kalau itu kan di PC ya, Iya. kita mainnya di PC di warnet dulu. Kalau dulu kan HP kan soalnya kan nggak seperti sekarang kan. betul. Apalagi bisa download nggak bisa. Kalau dulu Betul. HP tuh kayak cuma Nokia. Dulu mah pakai Opera Mini, kilobyte. Opera Mini dan itu lama banget. Mau download itu udah di tengah-tengah udah baru kepala gitu. Ih, mati udah. Ngulang lagi kayak gitu aja terus. Iya, Sebel benar-benar. banget kan. Bener. Dan kalau misalkan di MRC kemudian kita larinya ke Yahoo Messenger. Biasanya gitu. Yahoo Messenger. Nah, itu kalau di aku pribadi itu kalau seingatku ya itu dari SD atau SMP gitu. Itu udah ada si MRC. Tapi kemudian ada waktu SMA itu ada yang namanya MSID atau Mixit. Itu sempat ada perdebatan ya antara MSID atau Mixit. Untuk cara penyebutannya. Itu bener-bener kubu yang kayak bubur diaduk atau tidak diaduk gitu. Karena bener-bener Ternyata dia bubur disedot lah. ternyata bubur hidung. Betul. Ya Allah. Sorry. Dia bahaya banget mainnya. Makanya astaga kan kubur sopo sih. Ya Lama Allah. diasingkan ini. Diasingkan lagi. Di AMSID maupun di Mic 33 itu tuh sebenarnya kita juga bisa ngobrol-ngobrol dengan stranger. Yang mana nantinya setelah ngobrol-ngobrol yang bisa berujung teman, bisa berujung lebih jauh. Iya, Lebih jauh tuh maksudnya kita diajak main jauh gitu. Betul. Bukan Dia diajak berdiskusi jauh. ya FGD, kan? udah FGD zaman-zaman itu. Betul. Positive thinking banget. Tapi aku sendiri sebenarnya ya mungkin ini terlepas dari aku. Waduh, aku jadi spill aku dari mana kan? Tapi terlepas dari itu ya, aku tuh dulu nggak mengenal sebenarnya nggak begitu akrab dengan MSID malah. Oh ya. Iya, aku dulu mainnya Yahoo Messenger. Oh, oke, YM. oke. Terus kayak ada emot-emotnya dulu aku suka banget pakai betul. emot. Terus kalau misalnya ada stranger itu dulu aku inget banget kalau misalnya aku nggak serak, langsung aku kirim aja emot, udah ditinggal aja gitu chatnya. Oke. Jadi ghosting sejak dini. Ya? Tegas sejak dini. Betul. Tapi ini aku mau tanya ya. Kalau misal kan kalau sekarang itu kan kayak misal kita pengen untuk ngecat duluan tuh kan agak gimana gitu ya. Betul. Tapi kalau dulu itu kalian gimana? Yang expert di dunia perchattingan online gitu kan? Apakah kalian tipe orang yang suka memulai obrolan lebih dahulu atau kalian lebih pasif? Kalau sama stranger ya, kalau sama tongkrongan mah. Iya. nggak usah ditanya. Kalau tongkrongan mungkin karena udah langsung lihat gestur kali ya. Benar-benar. Jadi ya udah gitu. Oh ini orang nolak aku nih kayak gitu ya. Nah kalau chatting gimana? Kalau chatting tuh sebenarnya aktifnya itu kayak gimana sih? Aktif. Kalau aku sih ngerasa aku aktif ya kalau chatting. Karena aktif di awal adalah itu kan maksudnya yang chat duluan kan. Biasanya aku chat duluan karena aku tanya Atau kan, cari obrolan duluan gitu. Karena biasanya kalau chat duluan aku tanya ASL PLZ. Harus tahu dong. Iya bener. You first gitu. Iya bener. Jadi itu tuh tapi itu jadi kayak salah satu filter juga nggak sih? Jadi kita tahu gitu loh. Setelah itu kan kita tahu tuh ntar berujung kemana tuh diskusinya apa gimana. Kalau kita nggak srek tinggalin. Ya, aku sih kayak gitu sih. Jadi dulu tuh emang ya aku sama sih Kir sama Cindy kayak nggak malu untuk duluan. Apalagi dulu kan zaman dulu kan kita pakai apa sih username kan. Jadi kan nggak begitu. Usernameku ya waktu di MIRC dulu di MIRC. Dulu usernameku adalah belum. Usernameku dulu adalah cewek underscore. Ini belum selesai aja udah. C_ retro underscore SBY. Waduh. Aku pun nggak tahu kenapa aku dulu hidup seperti itu. Mohon maaf. Underscore retro. Itu retro dari mana? Anyway ya Gak retro. tahu, maksudnya aku dulu tuh suka dari dulu suka kayak hal-hal yang kayak hal lama gitu loh kayak suka dulu aku suka Naif dan lain-lain yang Oh Naif termasuk retro. lama ya? Iya dulu kan dandanannya kan retro kan. bener-bener. Dandanannya retro bener-bener. Jadi
itulah dia. itulah Jadi buat mendeskripsikan yang pernah Cindy. chat dengan cewek _Sreto Ya inilah wujudnya. This is me. Moga-moga yang di sana yang pada nonton gitu kan. Siapa tahu inget nih ya kan. Terus memulai obrolan kembali. Mungkin aja Cindy mau ganti namanya nanti jadi itu. Kalau ganti nama jadi Cindy Cayang Celalu gitu. Itu mah aku. Lah, ketahuan deh. Tapi kalau Akira apa? Kalau Akira inget gak? Karena dulu nggak pernah main si NSYNC dan teman-teman itu, jadi kayak baru mulai chatting tuh di Facebook. Oke. Di Friendster tuh pernah, cuman aku tuh lupa siapa yang aku chatting dan apa yang aku bicarakan ketika chatting itu. Karena kan kita tiap mau chatting tuh harus ke warnet dulu. Betul. Nah Iya, di zaman-zaman itu tuh kayaknya emang aku udah terbiasa mager sejak dini kali ya. Jadi kayak kalau misal mau 3.000 1 jam. Nah 5.000 2 jam. Punya warnet tuh. Jadi tahu paketan. jadi kalau mau ke warnet tuh nunggu ada tugas dulu. Jadi biar sekalian gitu. Tapi yang aku ingat dulu, ya Allah malu banget. Dulu tuh nama Facebook Apa coba? Dulu nama Facebook aku tuh yang pasti ada clickersnya. Bang Pasha, Bang Pasha, clickers Bang. Tapi ternyata emang ini iya akhirnya nih fans berat banget loh dulu. Gila sih. Mungkin dia waktu ke warnet pakai bajunya ini. Oh enggak sih. Merchandise-nya. Enggak sih kalau itu untung aja enggak cuman suka denger lagu-lagunya karena Tapi pasti di sepeda motormu ada dong clicker. Biasanya stikernya kan clicker. jangan di-spill. Baiklah. Yang pasti aku pakai nama Akira tapi enggak dalam wujud yang sebenarnya. Jadi tulisannya tuh kalau teman-teman pengen tahu, Acquire. no. Tulisannya adalah A Q Oh my god. E A R. Padahal nama Akira tuh dicakep gitu. Makanya padahal sekarang tiap beli kopi tuh selalu bilang, "Bang, enggak usah pakai kol-kolah." Tapi dulu aku mengeja namaku sendiri menggunakan kol-kolah. Astaga. Dan itu tulisannya enggak yang huruf kecil gitu, kayak A besar, Q kecil, I kecil, E besar. Karena memang Gila. saat itu kan kalau nggak pakai cara penulisannya seperti itu tuh kurang gaul. Kalau tempat aku malah ekstrim, ditolak dari pertemanan. Ya enggak sih, Jadi, maksudnya kayak di judge-nya based iya, on based on kita kayak cara di menulis. apa ya, diobrolin gitu loh, diomongin. Gitu. Ya, gitu deh. Tapi sekarang kita malah ngechatnya udah berbentuk EYD ya. Iya dia betul Iya, sekali. benar. D-nya dipisah atau disambung seperti apa itu harus Malah tahu. kita yang marah kalau misal D-nya nggak dipisah gitu. Lo nulis gimana? lagi kok bian dia tiba-tiba ngomong. Ternyata dia kenal bian. Iya, Terus kalau sekarang itu kan gini, jadi berarti chat-chatan zaman dulu itu tuh based on chat semua aplikasi chat zaman dulu. Tapi kalau sekarang, ini ngomongin sekarang ya. Sudah banyak sekali dating apps yang mana sudah terfilter. Kalau misalkan kamu pengen cari pasangan, cari yang bisa berpotensi untuk menjadi pasangan, itu sudah disediakan gitu loh sama mereka. Nggak tahu siapa. Ya si itulah pokoknya Yang si membuat lah ya. Cupidnya ya. Developernya. Developer mau bilang aku malah Developer di pikiranku apa provider. Ngapain coba provider? Nggak nyambung. Nah, kalau misalkan di zaman sekarang itu soalnya lagian kan juga cukup banyak sih yang cerita-cerita yang berhasil gitu loh di dating apps itu. Benar. Itu kan jadi pengen. Tapi kalian pernah denger dong? Kisah-kisah yang berhasil itu. Pernah. Bahkan temen deketku dia bisa kayak gonta-ganti pacar. Ya di sini kita tingkat keberhasilannya mungkin beda kali ya. Kalau berhasil menurut aku adalah ketika kamu kenal dari dating apps dan kamu berhasil untuk Pacaran ya. jalan ketemu di real life gitu. Itu menurutku udah berhasil. Karena yang selama ini aku alami adalah aku nggak pernah yang sampai untuk ketemu gitu loh. Jadi kayak udah berhenti di chat gitu. Kadang akunya yang bahas apa lagi ya, kayak bosan banget. Kayak gitu. Oke. Jadi ukuranku berhasil adalah ketika
kalian bisa jalan bareng gitu. Nah, temenku dia adalah salah satu orang yang menyarankan aku untuk install aplikasi dating itu app. tadi, karena dia itu kayak setahun dia bisa ganti 2 atau 3 kali orang buat diajak jalan. Setahun. Ya mungkin dia emang download aplikasi itu untuk cari temen kali ya, maksudnya untuk yang nggak serius. Tidak mungkin. Gitu. Oh ya betul. Kalau tidak serius mungkin. Tapi kalau untuk mencari teman, jangan percaya guys. Kalau misalkan ada yang bilang, aku download ini, kamu download ini tuh sebenarnya apa sih, mau apa? Nggak mau cari teman aja. Ya inilah expert berbicara. Inilah expert berbicara. Jadi itu berhasilnya itu dia apa ya, menjalin hubungan pacaran gitu. Iya temanku sampai pacaran, terus dia juga kayak ngasih tips gitu loh, kayak kamu tuh kalau misal ngobrol, misal dia nggak gini nggak usah disambungin ke nomor WA dulu atau apa gitu. Cuman aku That's a good one tapi bener. aku ngikutin caranya gitu, tapi kayak nggak berhasil di aku karena aku bos. Tapi sampai WA nggak? Nggak pernah ada. Sampai media sosial juga nggak? Nggak pernah. Alright. Jadi cuma stay di situ ya. Cuma di situ doang. What happen on Tinder stay on Tinder gitu. Yes, benar. Kalau ada yang prinsipnya gitu ya. Ada. Iya. Aku tuh sebenarnya jujur Li sangat takut dengan stranger. Aku pribadi. Jadi mungkin bisa dihitung jari banget kalau pakai itu. Aku bahkan nggak pernah Tinder sih. Dulu tuh pernah pakai salah satu aplikasi, cuman kayak chatting dengan orang-orang yang dia base-nya tuh nggak di Indonesia. Jadi kayak untuk berarti itu bukan dating app ya? Cari temen gitu loh. Cari temen gitu. Aku jarang dating app karena ngerasa nggak nyambung cepet ketika kenalan langsung sama orang yang aku nggak kenal dari lama gitu. Oke. Gitu sih. Paham sih sebenarnya kan, karena gini loh, dating apps itu sebenarnya di aku pribadi itu ada pressure tersendiri bahwa kamu kesana tujuannya untuk mencari calon pasangan gitu. Dan juga karena kayak apa ya, satu-satunya judge itu enggak satu-satunya ding, selain physically itu kan kalian bisa nulis kayak di deskripsi dan lain-lain kan. Sebenarnya bisa juga untuk jadi penilaian gitu. Tapi kan utamanya itu kan dari fisik Kak. Fisik gitu. Itu sebenarnya yang bikin lebih pressure juga gitu loh. Tapi di temenku sendiri itu ada yang bahkan sampai menikah. Sukses itu berarti dong. Sampai menikah. And I was like, kok yang lain bisa atau enggak? Bener banget. Kan juga kayak baik lah. Nah, kalau misalkan ngomongin jenis-jenis dating apps itu yang sekarang itu luar biasa banyak banget. Dan mungkin yang kita cukup paham ya, cukup sering dengar itu adalah Tinder, kemudian Bumble. Oke Cupid gak sih? Oke Cupid itu juga ada dating apps lain juga kan. Tapi aku sejujurnya aku 3 pernah mencoba. Terus gimana tuh? Itu survei aja sih. Gimana hasil surveinya gimana? Oke. Kita juga sabar nih dengernya. Jadi Tribuners juga gak sabar karena udah kita tinggal begitu lama. Ini kalau misalkan kalian belum coba, nanti review dari aku dulu ya. Sebuah review. Mohon ini nanti mudah-mudahan ada yang datang ya dari maksudnya yang punya si Tinder, Bumble, Oke Cupid ini ada langsung testimoni asli. Ada testimoni ya. Jadi review lah. Dari review. Tentang berapa gitu. Gimana Sin? Jadi kalau di Tinder itu sebenarnya ketiganya itu tuh kalian bisa memverifikasi diri dengan foto KTP and stuff like that gitu. Supaya ada centang birunya di dalam profil kalian. Gunanya apa? Itu supaya si orang lain itu tahu bahwa kita itu bukan fake, kita bukan nyata. akun fake. Betul. Jadi dan pun kita juga bisa kayak gitu kalau misalkan cari, paling enggak dia harus terverifikasi dulu supaya legit, supaya orang ini tuh berada mukanya kayak begini gitu-gitu. Itu pertama. Kemudian 3 ini itu ada perbedaannya yang besar sekali menurutku. Di Tinder itu di deskripsinya itu kalian bisa tulis
bisa tulis kan kayak kalian itu sukanya itu apa, aku tuh orangnya kayak gimana gitu kan. Kemudian ada beberapa interestku tuh apa, bla 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 gitu. Dan kalian semuanya itu swipe right kalau cocok. Right kemana sih? Right. Swipe right kalau cocok, swipe left kalau nggak cocok kan. Ketiganya sama. Tapi di Tinder itu obrolan dimulai ketika dua-duanya saling match, right? Dua-duanya saling match dan antara cewek ataupun cowok itu bebas siapa yang mulai chat duluan, bener kan? Jadi siapapun boleh chat duluan. Sedangkan kalau di Bumble itu dia lebih spesifik. Jadi Bumble itu menyediakan opsi di profil ya itu ada kayak misalkan interestmu di politik apa sampai begitu detail sekali. Interestmu di politik apa, agama apa, kemudian kamu nge-gym nggak, kamu olahraga rutin nggak, terus kemudian kamu merokok atau minum nggak gitu-gitu. Dan juga dia menyediakan di Tinder tuh menyediakan beberapa pertanyaan yang misalkan bingung nih apa ya, biasanya kan bingung kan kita ngisi deskripsi itu apa isinya. Tapi di Bumble itu ada dibantu pakai pertanyaan-pertanyaan betul. tadi. Misalkan kayak kalau misalkan kamu punya superpower tuh apa sih yang kamu pengen gitu-gitu. Jadi ada bantuan dari si Bumble-nya. Dan juga di Bumble itu yang mulai chat duluan adalah si ceweknya. Iya. Jadi you go girl. Itu berlaku di semuanya. Maksudnya misalnya ketika aku ini katakanlah ya aku download Bumble kemudian aku tuh jadi cowok gitu. Berarti aku harus nunggu sampai ada cewek yang ngechat gitu. Betul. Oh, gitu. Jadi Bumble memberi kesempatan 24 jam. Jadi misalnya gini deh. Kita swipe right ya. Kita swipe right. Kemudian si cowoknya swipe right juga. Jadi kan match dong. Nah, match ketika ceweknya tidak memulai, Bumble ngasih kesempatan 24 jam setelah match itu untuk si ceweknya ngechat. Kalau misalkan ceweknya nggak ngechat, dia bye. Oh gitu. Tapi si cowoknya ada pilihan Ada opsi buat untuk memperpanjang itu betul. tadi. Karena kayak mereka cuma nunggu gitu. Jadi gantian Lucu lah. ya, tapi aku pernah ngechat gak dibalas. Ya. Padahal dia udah kasih aku waktu lagi loh. Nah, ini gimana? Ini gimana menurut Mbak Cindy? Nah itu dia ya. Maksudnya gini loh guys, kamu tuh jangan kasih mix signals ya. Tolong yang betul gitu. Kalau misalkan ini udah diperpanjang berarti mau dong buat ngobrol ya kan. Karena diperpanjang. Tapi kok tiba-tiba dia hilang. Nah tuh kan, makanya tuh gimana maksudnya? Ghosting Mas. sejak dini ya. Ghosting. Iya, Tapi itu emang gini waktu sekali. itu pembukanya cuman kayak aku baru mulai ketika dia ngasih tambahan waktu itu. Nah akhirnya aku kayak oh iya makasih karena udah mau memperpanjang waktu, salam kenal. Tapi kamu kayak jadi nggak enak gitu kan ya? No. Maksudnya kamu jadi pressure nggak sih ini kok diperpanjang gitu nggak? Makanya Enggak kamu sih, chat gitu. Enggak. Kamu interest gak sih sebenarnya? Kalau kamu gak interest kenapa kamu chat? Enggak. Emang interest sih. Karena kan udah match berarti kan aku sama dia. Gila aku sama dia siapa? Kan masih aku sama dia belum kita. Ya mas. Sekali. Aduh mana lupa lagi nama masnya. Tapi ingat mukanya kan? Atau ingat rasanya, rasa ditinggal. Hampir aja aku mau ngomong rasa apa, orang kenalan aja belum ada Rasa rasanya. ditinggal. Ya gitu sih. Jadi dia udah ngasih waktu tambahan, aku ngechat tapi nggak dibalas. Atau mungkin bisa jadi gini nggak? Bisa jadi gini nggak? Kalau misalnya ada orang atau beberapa orang yang install itu, tapi ternyata mereka itu kayak nggak sering buka gitu loh. Bisa jadi gak sih? Bisa jadi, itu pun bisa jadi juga. Nah mungkin akhirnya gitu pengalamannya mungkin. Masnya terlalu sibuk mungkin lagi mencari nafkah kali ya, mungkin sebenarnya kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya kamu bersabar menunggu mungkin dia akan langsung melamar kamu. Waduh, halu ya. Jauh banget tuh. Soalnya tuh waktu dia ngasih perpanjang waktu tuh langsung aku chat di situ. Karena emang sebelumnya tuh emang udah pengen ngechat kan, sampai aku tuh nanya ke temanku ini gimana sih cara mulai obrolan gitu. Kan temanku cowok, maksudnya aku tuh tanya ke dia, kamu tuh biasanya paling suka ketika cewek itu buka obrolan kayak gimana gitu. Nah tapi aku penasaran tadi sebenarnya ini berarti kayak Tinder, Bumble atau OkCupid itu based dari distance kah? Ininya apa namanya?
pemilihannya ya. Pemilihannya. Matchingnya itu. Kalau Tinder kan ini enggak sih yang enggak tahu, kalau Tinder mungkin bisa diukur ya. Kalau di Tinderku Tinderku. emang yang jaraknya tuh enggak yang jauh-jauh banget gitu. Oh, berarti masih area di mana kamu stay ya gitu. Oke. Kalau Bumble aku lupa, tapi kayaknya masih Jawa Timur aja sih. Oke. Nah, itu berarti itu berarti gini ya, memfasilitasi kita biar bisa cepat ketemu gak sih? Ya, kalau apa itu? Kalau semuanya, dekat. iya Ngukur pasti yang dekat jaraknya. itu. Iya, kalau misalkan dekat, sebenarnya kan mereka itu Udah kayak PR Tinder Bumble ya. Iya, bener. Jadi gini ya, kalau misalkan di produk kami itu jadi kalau misalkan dekat itu kan sebenarnya juga kita enak ya. Maksudnya kalau misalkan mau ya udah ayo kita ketemu itu bisa langsung janjian di mana, kemudian lokasi dan tempatnya juga gitu. Tapi kalau misalkan di semua aplikasi itu sebenarnya kalian itu bisa ngatur set jaraknya. Jadi kalau nggak salah ya ini kalau di Tinder itu kalau nggak salah 100 km kalau nggak salah paling jauh. Tapi untuk Bumble dan OkCupid, aku Bumble agak lupa. Kalau OkCupid itu kamu bahkan bisa global. Semuanya tuh sebenarnya bisa global. Tapi yang paling, ini pengalamanku pribadi ya, yang paling banyak ketemu di luar Indonesia itu di OkCupid. Padahal semuanya global nih, bisa global. I mean mereka bisa lihat, bisa match sama kita meskipun kita tidak di jarak yang sama, tidak di lokasi yang dekat gitu. Memandang langit yang sama lah ini. Betul. Kemudian kan kalau Bumble, aku tadi tuh lagi cari ini. Jadi di Bumble itu sebenarnya ada sebuah akun namanya Bumble Supremacy. Jadi di situ itu banyak sekali yang karena cewek ya yang memulai. Jadi itu banyak sekali yang pick up lines gitu loh. Pick up lines yang dibuat memulai untuk chat duluan gitu. Tapi kadang itu betul kan. Jadi kadang itu tapi mereka itu nggak masuk gitu loh sama pick up lines, kayak malah nggak mudeng. Jadi gitu. si cowok itu mereka tuh ada pilihan untuk dia tuh ngasih tahu kita kalau misal kamu tuh pengen mulai obrolan ke aku tuh pakai tema ini loh, misal kayak gitu. Iya. Berarti apa tadi Bumble itu kalau aku nangkepnya ya, aku belum pernah make sih. Tapi kayak Bumble tuh pakai lah abis gini pakai. Boleh sih coba. Pakai lah. Iya, ini kan abis dari testimoni ini kan. Jadi kan ya oke, saya percaya gitu kan. Itu berarti gini loh. Berarti si Bumble itu istilahnya kayak memfasilitasi supaya diskusi tuh jadi berbobot gitu ya. Kayak macam-macam jenisnya tuh kayak udah dibeber gitu sama dia. Tinggal kalian tuh, ini loh aku udah matching kalian nih gitu. Yuk diskusi yuk gitu. Dan juga kan itu tadi kan yang Bumble karena ada pertanyaan-pertanyaan itu kan. Jadi itu sebenarnya itu bisa banget kalian jadikan sebagai obrolan utama gitu. Misalkan dia menjelaskan bahwa if you could watch one movie for the rest of your life, itu apa misalkan. Terus ternyata movie-nya itu yang kalian suka juga, itu sebenarnya bisa. Misal gitu. Iya. For the rest of your life loh ya. Itu bisa dijadikan obrolan juga gitu. Misal gimana bentuk obrolannya ketika misalnya si movie tadi ya, kayak ketika si movie tadi ternyata SpongeBob ini contoh. ya apa Ya udah baiklah. Apa Mbak Akira pengen belajar Mbak Akira pengen belajar dari expert. Iya. Supaya tidak di ghosting lagi. Ya misalkan dia pertanyaannya dari si Bumble kan adalah berarti kalau kamu bisa nonton satu film aja seumur hidupmu, apa film yang kamu tonton gitu. Misalkan dia jawabannya itu adalah Beranak Dalam Kubur misalkan kan nggak tahu ya. Sana Beranak Dalam Kubur kan nggak tahu sih apa sih kesukaan orang-orang kan, kita jangan dijudge. Iya, nggak ngejudge, kita nggak ngejudge, rasan-rasan aja. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya bilang aja, kamu ternyata suka Beranak Dalam Kubur ya, gitu-gitu. Beranak, jadi beda ya. Kamu suka beranak dalam Jangan dipisah ya. Langsung, kamu suka Beranak Dalam Kubur, langsung cepet.
Benar dalam kubur ya gitu. Iya. Jadi maksudnya ada bahan utama juga. Halo, apa kabar? Iya benar sih. Iya kalau Tinder itu kayak gitu ya, lebih kayak gitu ya. Dia tidak tidak memfasilitasi adanya diskusi itu. Berarti bebas aja betul, gitu ya. Jadi kamu tulis sendiri deskripsimu kalau di Tinder. Kalau di Bumble ada. OkCupid itu malah lebih gini. Jadi di OkCupid itu hampir sama seperti si Bumble. Kemudian hampir sama juga disediakan pertanyaan-pertanyaan. Dan OkCupid bedanya adalah kamu bisa chat tanpa kamu match duluan. Nah itu caranya adalah gini. Jadi setiap pertanyaan nih misalkan di setiap pertanyaan itu misalkan ya apa sih kayak what's your favorite food misalkan makanan gue bla 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 gitu. Mama Mifa apa gitu kan. Misalkan ya ada Mama Mifa misalkan. Terus itu tuh kamu bisa komen di setiap pertanyaan itu kamu bisa komen intinya. Jadi dengan kamu komen itu mereka akan notice. Jadi bukan cuma like doang. Kadang kan kalau nggak premium kan kita nggak bisa tahu ya siapa yang nge-like kan. Tapi kalau dengan komen itu mereka bisa tahu, mereka dapat notifikasinya kalau kita komen. Jadi dan itu kita interest karena jawabannya dia di perihal ini loh gitu. Nanti setelah itu kalau misalkan dia ngebalas, otomatis kalian match gitu. Gitu. Tapi dari 3 itu ada kalian tahu lagi nggak sih aplikasi lain gitu? Belum ini ya ngenelusurin ya atau mungkin sebenarnya ada banyak sih tapi aku belum pernah coba atau juga. Mungkin sobat Tribuners mungkin aja ada ya nanti komen aja di kolom komentar gitu kan siapa tahu ada yang mau apa sih yang direkomendasikan lagi gitu selain ketiga itu yang pernah kalian coba ya siapa tahu ada pengalaman micet kayak apapun yang pernah memfasilitasi kalian untuk chatting gitu. Tapi nggak melepas kemungkinan nggak sih dari kalian yang udah pernah pakai gitu. Ada ketakutan nggak ketika ini random dari aku ya. Ada ketakutan nggak ketika misalnya di chat itu tapi ternyata ada orang-orang yang dia perilakunya tuh menyimpang gitu loh. Kan pasti kan aku nih sebagai yang nggak pernah pakai tuh sebenarnya ketakutan aku tuh itu. Jadi salah satu ketakutan aku tuh itu tapi aku nggak pernah tahu nih apakah ada pengalaman seperti itu. Jadi kayak banyak kan kalau misalnya dulu zaman kita masih SMP atau SMA tuh aku inget itu dulu ada Omegle. Ingat gak sih ada yang Oh my god aku pernah lagi juga. Nah itu aku pernah penasaran terus aku coba dan itu juga viral kan waktu itu sampai sekarang itu Ome TV. Mirip banget sama Ome TV kan si Omegle itu. Kamu ada video kan? Iya benar Ome TV itu siapa sih yang di iya Ome TV itu ya itu jadinya sekarang itu Ome TV itu mirip banget sama si Omegle dulu. Nah itu berarti kan itu kan ada kan dulu kan yang kayak gitu-gitu tuh ada yang perbuatan apalagi itu kan kelihatan kan video makanya dan apakah nih kalian sebagai pengguna gitu pernah ada pengalaman gitu atau gimana gitu cerita-cerita dari situ gitu. Kamu mau nyeritain apa pengalamanmu apa emang kalau aku nggak ada pengalaman Omegle dari viral. Aku ngelihat dari kayak cerita-cerita teman-temanku dulu, terus kayak itu kan ada yang kita buka kamera terus langsung diliatin. Iya. Gitu. Well. Kalau misalkan di dating, aku jadi bener kayak ini ya. Jadi gimana Kak? Jadi gini ya, mau klarifikasi dulu kalau misalkan di dating apps itu pasti ada juga. Sebenarnya gini lah, nggak cuma di dating apps, di semua platform. Iya, bener. Bahkan nggak usah pakai platform. Iya sih, bener. Iya, di real life, even di real life ya hal kayak gitu, hal yang kayak disgusting, kayak gitu-gitu tuh, itu pasti ada. Jadi benar-benar kita apa ya, hati-hati itu sangat perlu untuk bermain dating apps. Hati-hati itu sangat perlu. Pastikan si orangnya itu juga selain interest karena fisik satu kan, pasti kalau ngomong dating apps interestnya pertama adalah fisik gitu. Interest sama fisik, kemudian juga pastikan obrolan kalian itu nyambung karena dengan nyambung itu kemungkinan bahwa akan ada creeper kayak gitu, orang yang creepy kayak gitu, kemungkinannya akan kecil karena nggak mungkin dong kita satu frekuensi tapi ternyata creepy kan. Lah ya Allah sakno aku kan. Iya benar. Terus kadung nyaman. Iya benar juga ya. Itu tapi ada nggak sih dari aplikasinya? Kayak filtrasi gitu.
mencegah supaya yang kayak gitu-gitu nggak ada. Kayaknya gitu. kalau misal kita nggak ada laporan juga Betul. pihak aplikasi nggak Oh gitu nggak ya. ngerti. Oh berarti diverifikasi Kayak dulu. Ini nggak sih kalian pernah nonton yang Tinder Swindler itu nggak Oh sih? my god, iya Netflix lagi ya. ya. Itu kan. Itu serem Jadi kalau banget misal lagi. emang kita nggak ada laporan juga aplikasi nggak akan pernah tahu kalau ada orang-orang yang kayak gitu. Jadi langsung aja di report. di report aja kalau Oke. nemu akun yang kayak gitu. Tapi kalau dari Cindy, Iya. kita tanyanya ke Cindy terus. Iya, kenapa sih guys? Nggak, Kenapa sih? maksudku kalau misal nih kamu untuk selain hal itu tadi ya untuk mencegah. Misal nih kalau di chat kan kita nggak pernah tahu ya orang tuh bakal kayak gimana. Kita kadang bisa tahu orang itu menyimpang atau enggak ketika ketemu. Iya benar. Kalau misal Sorry, ketemu pun kan belum tahu juga sebenarnya. Oh iya juga ya. Susah banget Iya. kita cari temen aja. Karena itu stranger. Nah, Ini iya, kita benar-benar. pure stranger gitu. Yo jauh-jauhan lah ngarani yo. Iya benar sih. Semoga eka ngono ae. Iya, ya kita anggap ini nggak bejo lah ya. Ketika mungkin kamu ada di situasi yang seperti itu, ketika ketemu, apa yang akan kamu lakukan? Dia ngapain dulu nih? Anggaplah dia Pegang tangan langsung. anggaplah itu atau peluk level gitu 1, mungkin. level 1. Baru ketemu. Dia izin nggak? Oke. Kalau misalnya soalnya itu kan kadang gini ya, ada bijim nih. Bijim. sorry guys. Kebiasaan gitu kan. Misal nih kita lagi ngafe, ketemunya di kafe, ketemu nih. Kan misal duduknya berdua nih. Tiba-tiba doi gini. Oke. Takut kan kayak gitu. Oke. Iya benar sih. Oke. Takut. Nah, pasti itu takut sih. gimana dong? Ini aku nih maksudnya. Kalau aku dihadapkan dengan kondisi kayak Iya, gitu iya, ya. iya. Aku akan bilang ke dia, aku akan tegur. Aku pribadi, karena itu nggak izin. Oke. Kecuali kamu harus banget orang itu, karena harus ada konsen kan di situ. Harus ada konsen bahwa misalkan aku boleh nggak kayak gini, aku boleh nggak kayak gini. Iya. Kalau misalkan kitanya ya udah boleh, berarti kan memang udah ada konsen. Aku bersedia misalkan untuk dipegang tangan atau untuk di begini tadi, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan tanpa konsen, mereka mungkin maunya supaya romantis atau apa kan, Iya. kayak ih apa anjir baru ketemu sekali gitu kan. Iya, bener. Gitu kalau aku, dan itu benar-benar ada beberapa gini sih sebenarnya ya, hal-hal kayak gitu kan. Kalau misalkan dia nggak betul-betul orang yang creepy, maksudnya itu ada miskomunikasi misalkan ya. Misalkan sebenarnya itu dia pengennya romantis aja misalkan gitu. Dan kita tuh sebenarnya masih ada interest, tapi gara-gara hal itu jadi ilfil misalkan ya. Itu diomongin aja di kedepannya. Ya, Itu sama- aja sebenarnya sama kayak pasti hubungan komunikasi. ya. Betul. Itu kan sebenarnya kita penjajakan mau ke hubungan juga kan. Dan yang mana itu hubungan juga, hubungan untuk iya. penjajakan ke hubungan. Ya itulah pemirsa. Iya Apa, benar. Ya intinya ini berarti ya, intinya tuh kayak tetap harus waspada gitu. Betul, Tetap harus betul, waspada. betul. Cuman ya itu balik ke pilihan lagi nggak sih? Ya maksudnya selera aja gitu. Kalau memang dia memang tujuannya dating app untuk romantis ya silahkan. Kalau dia barriernya seperti itu ya silahkan. Tapi kan kalau kita mungkin kita kan anak-anak baik ya kan. Amin. Ya gitulah pokoknya. Iya semua ya. Emang kita bukan anak baik, anak baik lah. Emang, gila. Kalau makan mesti habis. Iya, anak baik kan. Bener. Bener. Tapi aku boleh nggak nambahin? Boleh dong. Tapi sejujurnya hal yang bikin aku takut untuk mulai, maksudnya untuk kenalan di dating apps itu justru bukan dari how creepy, Oke. Tapi lebih ke apakah aku bisa mempertahankan obrolan ini, kayak cari-cari obrolan itu sih yang paling bikin takut. Kalau misal orang ini creepy atau enggak, kalau cuma chat nggak bakal, maksudnya nggak ngaruh apa-apa gitu. Tapi misal kalau ketemu, mungkin hal-hal pertama yang aku lakuin ketika aku ketemu sama dia, mungkin aku ngajak teman kali ya. Itu iya. yang Iya, udah bisa jadi. udah aku pikirin, Mas. Meskipun kita belum betul. sampai Tapi sebenarnya ada nggak di apa-apa juga, karena tahap kalau itu. ngajak teman kan jadi lebih safe ya di kehidupan juga. Dan kalau misalkan dianya bisa, si pasangan itu bisa ngajak temennya juga gitu. Jadi ya udah sekalian BE jodoh pisan ya kan. Ya ternyata kita jodoh sama temennya lah.
Who knows? Kita tuh beneran nggak ada yang tahu. Iya Nah sih, itu benar. benar, Karena benar, jodoh benar. tuh nggak tahu dari mana. Nggak kan. tahu. Memang ada yang Dari sukses kayak tadi kan dari dating apps gitu. Tapi ada juga Ada yang juga yang enggak. Ya kalaupun memang belum sukses dari dating apps, masih kayak Akira tadi mungkin nggak sampai ke tahap selanjutnya. Ada yang mungkin kayak aku yang sempat tapi nggak jadi. Ya mungkin memang jodohnya Iya, bukan Bukan di dari dating apps. apps Mungkin gitu. dari kenalan temen. Nah, aku lebih suka itu sih. Iya Aku benar. lebih suka itu. Ketemu tapi ke temen-temennya gitu kan. Dikenalin sama temen. Oh. Karena filternya langsung dari temen itu. Temen. Oh, iya, Dia iya, pasti iya. tahu anak ini baik atau enggak, Iya. anak ini kayak gini. Dia pasti bilang ke kita. Kalau dia nggak bilang ya berarti dia Oke. bukan temenmu. Iya Gitu sih. sih. Mungkin jodoh ada di sekitar kalian. Di tangan temen mungkin. Mm-mm. Atau temen kita sendiri. di Iya. tangan followers. Jadi kalau misalkan nge-IG Iya, betul. story. Follower Surya mungkin. Atau di tangan Tribuners. Oh iya. Iya. Mungkin ada jodoh-jodoh yang kita di sini. Lah kita promosi. Kok jadi kayak me out ya jadi. Kayak jadi ladies. Maaf ya Bun, lo Bun. Jadi yang penting mah kita mah ikhtiar dan berusaha ya. Kalau misalkan yang sudah pernah coba dating apps kemudian gagal. Kalau misalkan kalian masih mau berusaha di sana, sok nggak apa-apa. Nggak Coba apa-apa. dulu karena itu bentuk dari usaha kan. Gitu. Iya. Yang penting hati-hati, jaga diri baik-baik banget karena stranger kita nggak akan Kita tahu, nggak pernah betul. tahu. Kita nggak tahu orangnya seperti apa. Udah sih yang penting itu aja. Pokoknya dibikin Pesanku happy ya. aja gitu Betul. ya. Dibikin Gak usah happy. yang aduh dia kok gak balas chat aku Iya, ya betul. udah. Wah benar itu mah. Aduh. Akira jangan Ntar dulu kepikiran lagi Akira. Iya betul. Aku kalau orang gak balas tuh aku kepikiran loh. Kayak kok orang ini gak balas aku ya. Aku salah apa ya? Aku ngomong apa ya? Apa aku gitu. gak menarik ya loh. Jadi jauh ya Apa mikirnya. foto profilku kurang sampai situ ya. Sampai situ mikirnya. Ya, Baiklah gitu lah teman-teman Tribuners semua pendengar cakap sana cakap Cakap sini sini. yang bermain dating Dating apps, tetap berusaha dan berikhtiar. Setelah acara ini akhirnya juga mau berusaha lagi sih. Iya. Good luck. Doa ya, jangan lupa doa. Good luck for all of us ya. Kita pamit dulu teman-teman. Sampai jumpa di Dah. Cakap Sana Cakap Sini selanjutnya. Dadah. Bye.